sebelum masuk ke statistik selanjutnya pasca ini, kita harus ketahui bagaimana himpunan itu dalam hukum probabilitas, sehingga nanti kita bisa mengetahui yang mana bisa diteliti, yang mana yang tidak bisa diteliti. Jadi dasarnya itu kita mulai dari himpunan sebelum masuk ke probabilitas. Apalagi itu himpunan? Apalagi definisi dari himpunan? Definisi himpunan adalah kumpulan. Satu orang dulu, siapa yang tahu definisi himpunan? Coba. Kumpulan apa? Kumpulan apa? Kumpulan beberapa benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, jadi himpunan itu adalah kumpulan beberapa benda yang dapat didefinisikan dengan tepat dan jelas. Jadi himpunan adalah kumpulan yang dapat didefinisikan dengan tepat dan jelas. Jadi semua hal-hal yang tidak masuk dalam kategori definisi ini kita tidak bisa kategorikan sebagai himpunan. Jadi antara himpunan statistik itu ke depan untuk mempelajari tentang probabilitas itu kita harus tahu apa itu himpunan. Nah, dasar kita di sini atau pendefinisian kita ini tidak boleh keluar nantinya. Jadi kita harus pahami yang mana sebagai himpunan dan yang mana yang tidak masuk dalam kategori bukan himpunan. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini yang mengatakan bahwa kumpulan beberapa objek yang dapat didefinisikan dengan tepat dan jelas, kita harus berpikir yang mana yang dimaksud dari definisi itu. Yang mana yang dimaksud itu? Cari ke objek yang dapat terdefinisi dengan tepat dan jelas. Misalkan kumpulan meja. Kita pernah pelajari di SMA dulu kumpulan kursi. Kita tahu betul ini adalah meja. Tidak satupun orang yang mengatakan bahwa ini adalah kursi. Kenapa? Karena ini terdefinisi dengan tepat dan jelas bahwa meja itu bentuknya seperti ini. Nah, kalau dalam bilangan ada yang dikatakan himpunan bilangan bulat atau himpunan bilangan ganjil. Kalau kita tulis himpunan itu sendiri seperti ini, misalkan himpunan bilangan ganjil. Jadi contohnya himpunan bilangan ganjil. A adalah himpunan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5 dan seterusnya. Kemudian B adalah himpunan bilangan genap.